hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya semua? Kak Debbie harap semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Dalam keadaan sehat pastinya. Nah adik-adik, minggu kali ini IMPA kita sedikit berbeda. Kenapa? Karena pelayan firman yang akan melayani pada saat ini akan dipimpin oleh kakak layan dari GPIB Jemaat Marturia dalam rangka pertukaran kakak layan pelayan PA Semupel Jakarta Timur. Nah, penasaran kan adik-adik? Nah, untuk itu adik-adik harus tertib mengikuti ibadahnya, duduk yang manis, dan jangan lupa disiapkan Kidung Ciria dan Alkitab pastinya. Nah, sudah siap semua? Kalau sudah, mari kita mulai bersaat teduh dulu ya. Saat teduhnya dimulai. Saat teduhnya selesai, sekarang adik-adik mari berdiri. Kita mau menyanyi Mars Pelkat PA. Adik-adik masih tetap berdiri, kita mau bernyanyi lagi dari Kidung Ciria nomor 151, Aku Bersukacita. Kita menyanyi dengan gerakan ya. Ketika dikatakan
adik-adik? Kalau sudah, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, di hari Minggu yang indah ini, kami anak-anak-Mu datang untuk beribadah dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Kiranya Tuhan mau menyertai impak kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik dibuka lagi kidung cerianya. Kita mau menyanyi dari kidung ceria nomor 159. Semua orang yang mau. Ya, adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur. Dibuka Alkitabnya, kita mau membaca Mazmur dari Mazmur pasal 115, ayat 16 sampai 18. Sudah? Mazmur pasal 115, ayat 16 sampai 18. Kita bacanya bersama-sama. Untuk itu, adik-adik, mari berdiri. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya, boleh ditaruh Alkitabnya, masih tetap berdiri. Kita mau menyanyi dari kidung ceria nomor 23, anak-anak puji nama Allah. Dipersilakan duduk yang manis ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak dari GPB Jemaat Marturia. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita beribadah kembali lagi hari ini di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak
Minggu 9 Mei 2021. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kakak mau memperkenalkan diri dulu nih. Nama kakak, Kak Ruth Tupalesi dari GPIB Jemaat Maturia Jakarta Timur. Kakak dapat kesempatan untuk mengajar adik-adik karena hari ini ada pertukaran pelayan PA. Jadi kakak mau ajak, yuk kita sama-sama persiapkan diri kita untuk belajar firman Tuhan ya. Sebelum kita berdoa, kakak mau minta adik-adik untuk siapkan Alkitabnya ya, yang sudah ada. Dibuka Alkitabnya sekarang. Kita hari ini mau baca Alkitab dari Kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 6. Nah, kakak udah buka Alkitab kakak nih. Jadi adik-adik dibuka dulu Alkitabnya ya. Nanti kalau sudah siap, kita akan berdoa sama-sama. Kalau sudah siap, yuk kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi ini kami datang dan mengucap syukur karena berkat kasih setiamu, kami boleh bangun dan menghirup nafas yang baru daripadamu. Terima kasih juga karena kami boleh datang beribadah. Kami mohon Tuhan, sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan, pimpin kami agar kami boleh mengerti dan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang akan menjadi pelayan firman pada saat ini. Biarlah apapun yang keluar dari mulut hamba asalnya juga daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jaringan internet yang kami gunakan dimanapun kami berada. Kami mohon kiranya Tuhan mau memberkati sehingga jaringan internet ini boleh berjalan lancar sehingga ibadah boleh kami ikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Nah, kakak akan bantu adik-adik untuk baca Alkitab ya. Kakak baca Kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 6. Di bawah judul Pulih Setelah Tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan kau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Ya. Nah, jadi adik-adik, bacaan Alkitab tadi menceritakan tentang nasihat Nabi Musa kepada bangsa Israel. Sebelumnya kakak kasih tahu sebentar ya, Musa itu adalah nabi yang Tuhan pilih untuk membantu bangsa Israel nih. Pertama, dari tanah Mesir dibantu untuk keluar dan berjalan menuju tanah Kanaan. Itu semua di bawah penyertaan tangan Tuhan. Dan Musa dipilih Tuhan untuk menyampaikan semua
perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Perintah Tuhan yang tadi kita baca itu adalah bangsa Israel diminta Tuhan untuk tidak lagi berbuat dosa dan diminta Tuhan untuk kembali kepada Tuhan dan meninggalkan semua hal-hal yang tidak baik yang telah bangsa Israel lakukan. Nah, kenapa sih Tuhan minta Musa menyampaikan hal ini kepada bangsa Israel? Pertama, karena Tuhan ingin supaya bangsa Israel nggak lupa sama siapa itu Tuhan, siapa yang sudah menyelamatkan mereka, siapa yang sudah menuntun mereka. Dan karena itu, Tuhan ingin supaya Musa menyampaikan ini, supaya bangsa Israel mendengar dan mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan ingin supaya Musa menyampaikan hal ini karena Musa sebentar lagi tidak lagi akan bersama-sama dengan bangsa Israel. Karena Musa akan sampai pada masa tuanya dan meninggal, sehingga Tuhan ingin ini jadi momen-momen atau saat-saat terakhir nih untuk bangsa Israel bisa mendengar nih apa yang mau disampaikan Tuhan melalui Musa sebagai hamba Tuhan, nabi itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari sama-sama dari firman Tuhan kali ini? Ada beberapa hal, ada 3 hal. Pertama, firman Tuhan itu wajib didengar dan disimpan di dalam pikiran kita dan juga di dalam hati kita. Nah, ilustrasinya seperti ini. Adik-adik tahu ini apa? Telinga. Kakak punya gambarnya. Ini ya. Ini apa? Ini gambar wajah dengan 2 telinga. Telinga ini Tuhan ciptakan untuk kita bisa mendengar. Kenapa ada 2? Supaya kita banyak mendengar hal-hal yang baik, terutama perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu adik-adik dapatkan ketika adik-adik baca firman Tuhan, ketika adik-adik belajar di sekolah minggu, dapat disampaikan sama kakak-kakak sekolah minggu, juga paling utama dari orang tua, dari opa oma misalnya juga, atau dari kakak-kakak. Nah, perintah-perintah itu apa sih? Yang kayak gimana sih? Hal-hal yang baik, misalnya adik-adik diajarkan untuk tolong-menolong. Tolong-menolong tuh kayak gimana sih? Contohnya kayak begini. Gambar seorang anak yang menolong temannya yang jatuh ya. Nih, misalkan ini seorang anak yang membantu nenek-nenek menyeberang jalan, ya. Juga kalau di rumah, ini anak yang membantu ibunya cuci piring. Itu dia contoh-contoh perintah baik yang harusnya adik-adik dengar dengan 2 telinga dan disimpan dengan baik di dalam pikiran dan di dalam hati. Pertama, itu yang pertama. Yang kedua, setelah perintah-perintah itu didengar dan disimpan di dalam hati, adik-adik melakukannya, ya, diterapkan. Kalau misalnya adik-adik masih kecil saat ini ya, nggak apa-apa. Yang penting adik-adik tahu dulu nih, adik-adik kenal dulu nih. Oh, cuci, membantu orang tua, menolong teman. Juga misalkan sayang sama kakak, sayang sama adik, sayang papa mama, sayang opa oma, sayang semua keluarga. Itu juga perintah baik. Dan itu harus dilakukan, dikerjakan. Karena adik-adik dengan melakukan dan mengerjakan semua perintah itu, adik-adik bisa terus ingat. Bukan cuma ingat, tapi adik-adik juga bisa terlatih menjadi anak-anak Tuhan yang mau untuk melakukan hal-hal baik itu. Yang ketiga, adik-adik akan berupaya atau berusaha untuk berubah menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Dan itu kelihatan loh, kalau dulu adik-adik mungkin
ngomong sama papa mamanya minta sesuatu nih, mama aku pengen beli ini, pengen beli itu, terus nggak dikasih nih, adik-adik dulu bentak-bentak. Oh sekarang udah nggak lagi, karena adik-adik udah ngerti nih, oh iya harus ngomong baik-baik ya, atau oh iya, oh kan mungkin aku lagi sakit jadi nggak boleh makan es krim misalkan, atau oh iya kan papa mama duitnya mungkin lagi kurang nih jadi nggak bisa saat ini belinya, mungkin besok. Nah adik-adik udah nggak marah-marah lagi deh. Terus itu yang pertama. Atau contoh lainnya, kalau misalkan main dulu rebut-rebutan, habis rebut-rebutan marah-marahan misal sama saudara atau sama temennya, nah sekarang udah jarang deh marah-marahnya, malah main bareng-bareng. Itu tanda bahwa adik-adik sudah berubah jadi anak-anak yang lebih baik lagi. Gitu adik-adik. Nah, siapa di sini yang mau kayak begitu? Yang mau untuk mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati dan di dalam pikiran, kemudian melakukannya, kemudian semua itu berdampak mengubah sikap adik-adik menjadi lebih baik lagi. Siapa yang mau kayak gitu? Kakak sih mau kayak gitu, semoga adik-adik juga mau kayak gitu ya. Dengan kita melakukan semua itu, kita sedang berjuang untuk menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati dan segenap jiwa dan kekuatan kita. Dengan begitu, kita akan bersuka cita, kita akan ada damai sejahtera karena kita selalu berusaha untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman-Nya. Ya, adik-adik, pembacaan Alkitab kita udah selesai nih. Selamat melakukannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup firman pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah menuntun kami dari awal hingga akhir pembacaan Alkitab kami. Kami mohon Tuhan, biarlah firman itu boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami dan tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini di ibadah impa kita. Nah, Kak Egi punya aktivitas sekaligus challenge nih buat adik-adik semua untuk di 1 minggu yang akan datang, dari hari Senin sampai hari Minggu depan. Tugas atau challenge buat adik-adik atas respon kita terhadap firman Tuhan yang tadi kita udah baca ya. Semoga firman Tuhan yang tadi udah kita baca gak cuma hanya adik-adik dengerin aja, tapi benar-benar adik-adik lakuin dalam kehidupan sehari-hari. Supaya adik-adik ingat, Kak Egi punya challenge nih. Namanya. Nah, ini Kak Egi buat sendiri loh. Jadi ini adalah nanti adik-adik Kak Egi zoom ya. Ini adalah kayak hal-hal baik yang Kak Egi lakuin nih selama 1 minggu ini. Jadi di sini ada tulisannya ya, kalau adik-adik baca hal-hal baik yang Kak Egi lakuin, di sini Kak Egi nulis ada berdoa, baca Alkitab, kemudian merapikan tempat tidur. Yang ketiga ini membantu mama papa selama di rumah. Kemudian ini yang keempat belajar atau mengerjakan tugas sekolah. Yang kelima adalah mengurangi waktu bermain, termasuk waktu gadget ya. Nanti Kak Egi screenshot, ini ada 5 poin. Adik-adik boleh nambah, boleh mau bikin 6, 7. Intinya adalah harus dikerjain. Jangan cuma, Kak aku mau bikin banyak, main banyak-banyakan tapi nggak dikerjain ya. Dan di sini ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti Kak Egi minta bantuan sama orang tua, mama, papa, adik-adik di rumah untuk bisa menilai 5 hal nih. Kayak Kak Egi ada 5 hal yang Kak Egi janji akan Kak Egi lakukan dalam 1 minggu ke depan ini. Dan semoga Kak Egi bisa konsisten terus ngelakuinnya sampai bulan-bulan berikutnya ya. Jadi ini adalah permulaan yang baik, awal yang baik untuk kita sama-sama belajar taat
ya untuk melakukan hal-hal yang baik dari aktivitas kecil adik-adik selama di rumah ya. Apalagi pandemi kayak gini kita lebih banyak di rumah kan. Jadi kita pergunain nih waktu yang baik untuk kita melakukan aktivitas yang baik ya. Ini jadi nanti ini kayak buat sendiri. Kayak kalau adik-adik punya kreativitas yang lebih bagus lagi, itu lebih baik lagi. Bahan-bahannya juga gampang. Kayak gini cuma satu buah kertas HVS nih. Kemudian penggaris ya. Ada penggaris, ada pensil warna. Kayak gini juga pakai pensil warnanya juga beberapa aja yang kayak gimana. Kemudian ini ada spidol. Ya, ada spidol sama bolpen boleh. Kalau adik-adik nggak punya spidol atau pensil warna, boleh pakai bolpen pun boleh. Sama misalnya ada apa ya, kayak cetakan-cetakan bentuk-bentuk yang lucu ya. Ini pun kayak gini minjem dari ponakan kayak gini. Oke? Ya, jadi ini adalah challenge yang Kak Egi kasih nih buat adik-adik supaya adik-adik bisa lakuin selama 7 hari ke depan. Nanti Kak Egi minta tolong, mungkin nanti mama papa kalau adik-adik ngelakuin semuanya 1-5 nih kayak Kak Egi selama hari Senin misalnya. Nanti boleh dicentang dan ditandatangan sama mama papanya. Itu bukti atau jadi penilaian buat kakak Layan nanti, oh adik-adik melakukan ini di rumah ya, tapi jangan ditandatanganin sendiri ya. Nanti mama papanya boleh foto kemudian share di grup WA yang ada kakak pengurus atau kakak pelayan PA ya. Kayak gitu ya. Nanti minggu depan kita lihat nih mana yang melakukan aktivitas atau challenge. Oke? Terima kasih. Selamat hari Minggu. Ya, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria nomor 271, Cinta Akan Yesus. Bait 1, 2, dan 3. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan menghidup perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata, tiap hati tak henti, dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Cinta akan Yesus pun berarti harus buang yang gemar. Kita berusaha tiap hari jadi orang yang benar. Adik-adik, kita tiba di dalam doa syafaat. Adik-adik boleh tutup matanya, lipat tangannya, tunduk kepala. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau Engkau boleh membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini, di minggu pagi, untuk kami dapat menjalankan aktivitas kami sebagai anak-anak-Mu, mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh berkenan memberikan kami kesehatan, kekuatan hingga pada pagi hari ini, saat ini kami bisa mengikuti ibadah IMPA dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu pada pagi hari ini dapat menjadi pedoman kami sebagai anak-anak terang dalam kehidupan kami hari lepas hari, untuk kami selalu taat, mematuhi segala perintah-Mu, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami dapat mencerminkan sifat kasih jadi anak-anak terang dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Ya Tuhan Yesus, di dalam doa syafaat ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau mau berkati pemerintahan, baik itu Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, kabinet, pemerintahan pusat hingga pemerintahan yang di daerah. Engkau mau memberkati ya Bapak segala keputusan, segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kami, supaya itu hanya untuk kemuliaan namamu dan juga hanya untuk kepentingan masyarakat. Engkau tahu ya Tuhan, kondisi dunia saat ini yaitu sedang mengalami kondisi pandemi. Khususnya bagi negara kami, negara Indonesia, angka kesakitan dan angka penularan masih saja meningkat ya Bapak. Engkau mau berkati ya Tuhan kami sebagai rakyat Indonesia, untuk kami dapat menjalani prokes protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan. Untuk kami benar-benar saling menjaga diri, saling bergotong royong untuk dapat menghadapi pandemi ini. Kami juga teringat ya Bapak untuk para tenaga medis yang saat ini bekerja di rumah sakit, di tempat isolasi, maupun di mana mereka berada untuk sama-sama melayani pasien, melayani orang-orang yang membutuhkan mereka di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Engkau tahu segala keberadaan mereka ya Tuhan, Engkau tahu segala kekuatan, Engkau tahu segala pergumulan yang mereka alami. Kiranya Engkau selalu yang mau memberikan kesehatan, kekuatan untuk mereka dapat menjalani tugas sehari-hari mereka dengan baik. Engkau memberikan kesehatan dan Engkau juga selalu memberkati keluarga yang menunggu mereka di rumah. Teringat pula kami akan para pasien, saudara-saudara kami yang tergeletak sakit, baik itu di rumah sakit maupun di tempat isolasi mandiri akibat virus dari COVID-19 ini. Engkau tahu ya Bapak, sudah 1 tahun lebih kami menghadapi COVID-19. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati makanan, minuman, obat-obatan, sarana prasarana yang digunakan untuk dapat menunjang kesehatan bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih terkena COVID-19. Engkau tahu keberadaan kami ya Bapa. Engkau tahu saat ini vaksin sudah berjalan. Kiranya ya Bapa, vaksin yang merupakan salah satu benteng pertahanan kami ya Bapa, untuk kami bisa menghadapi virus COVID-19 ini dengan segala mutasinya. Kiranya Engkau yang selalu memberkati dalam segala pelaksanaan vaksin hingga semua dapat mendapatkan vaksin dengan baik ya Bapak. Dan kiranya ya Bapak, dengan kami pun sudah divaksin, kami tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik, sama-sama kami menjaga diri. Dan selebihnya kami akan berserah kepadamu, karena hanya Engkau lah yang maha tahu empunya kehidupan kami. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk segala pergumulan yang mulai terjadi di awal tahun, dari tahun 2020 hingga tahun 2021 ini. Engkau pasti punya rencana bagi kami. Kiranya Engkau memberikan kami kesabaran, kekuatan, serta kesehatan untuk dapat menjalani hari lepas hari kami di dalam naungan-Mu ya Tuhan. Berikan kami kekuatan sebagai orang-orang percaya untuk kami dapat selalu hidup beralaskan akan kasih-Mu. Di dalam doa syukur ini kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Engkau memberkati pendeta, Engkau memberkati presbiter majelis yang bertugas, Engkau memberkati pengurus dan pelayan ke-6 Pelkat, begitu juga bagi komisi, kostor, sekretariat, orang-orang yang bertugas di gereja untuk menunjang kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkaulah yang selalu memberkati mereka, Engkau yang memberikan limpah rahmat kesehatan, kekuatan dalam kehidupan mereka hari lepas hari, sehingga hanya nama-Mu selalu saja yang dipuji dan disembah. Ya Tuhan, dalam doa syukur ini kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami. Engkau tahu ya Bapa, diakibatkan oleh kondisi pandemi COVID-19 ini, kami yang awalnya bisa bersekolah, berkumpul bersama-sama di sekolah, kami harus bersekolah dari rumah dengan segala keterbatasan kami. Kiranya ya Bapa, akibat kondisi dari pandemi COVID-19 ini tidak menyulutkan atau tidak menurunkan semangat kami untuk kami bisa belajar, mencapai cita-cita kami, membahagiakan kedua orang tua kami dan membahagiakan Engkau ya Bapa. Kiranya semangat dan juga
kepercayaan kami untuk kami selalu dapat mencapai cita-cita kami, melakukan tugas kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak sekolah, untuk kami belajar dengan sungguh-sungguh sehingga cita-cita kami dapat tercapai, tidak menyurutkan semangat kami di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Kau mau berikan kekuatan, Kau memberikan kepintaran, kecerdasan kepada akal budi hati dan pikiran kami, untuk kami bisa belajar menuntut cita-cita kami setinggi-tingginya. Ya Bapa, dalam doa syafaat ini kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami, bagi mama, papa, oma, opa, adik, kakak, saudara, bersaudara. Kau mau berkati keluarga kecil kami ya Bapa, di dalam segala kondisi apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya itu semua adalah campur tangan Tuhan Yesus. Dan kami yakin kami sebagai orang-orang percaya selalu siap, selalu menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai salah satu bentuk ketaatan kami kepadamu ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya Engkau pasti akan selalu memimpin kami di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, inilah doa, permohonan, dan ungkapan syukur kami yang sudah kami bawa di dalam anak-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya melalui orang tua adik-adik. Nantinya akan dikirimkan melalui rekening GPIB Betania. Sambil kita bernyanyi dari Hidung Ceria nomor 356, Kuberi Persembahan, bait 1 dan 2. Kemudian kita lanjutkan lagi di bait yang ketiga. Adik-adik, mari berdiri. Kita mau berdoa persembahan. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan
Adik-adik, kita akan mengakhiri impak kita pada saat ini. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan, bait 1 dan 2. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah boleh memimpin impak kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir pada saat ini. Kiranya Tuhan, kami boleh senantiasa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu mau dengar-dengar akan orang tua, juga terlebih mau takut akan Tuhan saja. Berkati kehidupan kami di minggu yang akan datang ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau bersama-sama senantiasa dengan kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah.